Halo teman-teman semuanya. Eh, Mungkin kalian agak kaget ketika aku bikin video ini, tapi nggak apa-apa, wajar. Intinya di video yang singkat ini sebenarnya ada beberapa hal yang pengen ku sampaikan, cuman sebisa mungkin aku pengen meringkas ini menjadi beberapa poin aja. Karena kembali lagi ini video benar-benar mendadak tanpa skrip yang mungkin nanti obrolannya kan bakal kemana-mana. Cuman aku akan mencoba untuk mengolahnya menjadi beberapa poin yang bisa membantu kalian untuk memahami inti dari apa video ini. Yang pertama adalah sebenarnya aku pengen bikin video ini tuh udah dari beberapa waktu yang lalu, karena memang ada sedikit keresahan yang akhir-akhir ini aku rasakan. Lebih tepatnya semenjak thread kemah terlarang di Twitter. Bukan karena tanggapan dari para netizen ya, tapi kembali lagi aku merasa kurang nyaman aja ketika di Twitter akhir-akhir ini. Karena aku mulai main Twitter, itu kalian teman-teman bisa ngeliat, itu mulai tahun 2015. Yang waktu itu masih ya Twitter itu masih menjadi tempat acuan untuk update setiap hari, dimana waktu itu aku masih SMA. Yang ya seperti anak pada umumnya ketika kita update informasi itu kita di sekolah akan terasa lebih keren, seperti itu mungkin dari cerita bola dan sebagainya. Nah, sering berkembangnya waktu, Twitter pada tahun 2020-an, 2021 kurang lebih, itu pada akhirnya aku jadikan tempat untuk bank konten. Jadi mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama, kalian ya mulai sadar di mana Twitter aku jadikan sebagai tempat untuk menaruh cerita-cerita yang aku tulis. Cuman ini mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa titik poin aku berniat untuk membagikan cerita horor itu pada tahun 2019. Pada saat aku KKN di salah satu desa di daerah Gunung Kidul, dimana aku merasa kayak wah ini kayaknya teman-temanku juga punya banyak cerita horor nih. Nah, mulai dari situ aku mulai ya mencari-cari cerita horor dan akhirnya aku tulis dan aku bagikan. Cuman saat itu tahun 2019, 2020, 2019 lah, kurang lebih tahun-tahun itu, lupa aku. Nah, diawali dengan sebuah thread soal KKN, aku menguploadnya itu di Spotify. Mungkin kalau ada kalian ada yang pernah dengar, cuman aku nggak yakin kalian dengerin. Ada sebuah podcast di Spotify tahun 2019-an, 2020-2019 berjudul podcast Slingsir Wengi. Nah, itu saya yang buat saat itu. Nah, di sana aku membagikan cerita-cerita horor itu saat itu tidak meledak dan bahkan pendengarnya cuma sekitar berapa puluh orang. Nah, itu aku bertahan konsisten sekitar 6 bulan. Nah, dari 6 bulan itu aku mulai evaluasi, kok kayaknya ini nggak bertambah banyak dan malah kayak stuck di situ aja gitu. Sampai akhirnya aku berpikir oke, ini mungkin saatnya aku mencoba lain. Ketika saat itu audio kurang begitu diterima, aku berpikir oh ini mungkin kayaknya saatnya aku untuk pindah ke YouTube. Akhirnya konten-konten dari Spotify itu aku pindah ke YouTube dengan editing yang ala kadarnya, karena aku memang belum expert di bidang itu. Bahkan sampai saat ini pun aku masih awam lah ya. Kayak video ini sekarang aku rekamnya hanya pakai HP. Dan di YouTube itu sekitar 6 bulan juga. Itu apa ya, kayak ya sepi bahkan subscribernya masih 200-an kalau nggak salah, masih sekitar 200-an. Akhirnya sekitar 6 bulan itu kok nggak berkembang dan sebagainya. Aku mulai frustasi tuh tahun 2021 kalau nggak salah, bulan Oktober. Itu skrip yang aku bagikan di Spotify, aku dibagikan di YouTube, itu akhirnya aku dengan ya rasa kayak wes lah gitu, tak taruh di Twitterku, Twitter pribadi. Aku taruh di Twitter sore-sore tanpa harapan apapun. Saat itu seingatku jam berapa ya, sekitar aku ngupload itu sekitar jam
3-an lah, jam 3 sorean. Dan ternyata justru di saat aku mulai frustasi dan putus asa, malah di situ aku meledak. Di Twitter itu threadku KKN itu meledak banget. Waktu itu sampai berapa juta gitu penontonnya, pembacanya, sorry. Nah dari situ aku mulai berpikir kayak apakah ini tempat aku seharusnya berkarya gitu. Cuman itu tidak bertahan lama. Tepatnya saat ini tahun 2024 bulan Oktober, sekarang bulan November, aku mulai merasa kayak thread Twitter itu udah nggak seramai dulu lagi karena entah apa yang melatar belakang itu. Apakah mungkin orang-orang udah mulai baca thread yang panjang lagi dan mereka lebih menikmati konten audio visual seperti ini. Yang dari kejadian itu aku berpikir apakah ini menjadi titik poinku untuk merubah format kontenku yang dulunya di thread itu hanya sebuah tulisan dan ya mungkin ini adalah waktu aku untuk berubah. Nah, ngomongin soal berubah, jadi tadi sempat yang aku jelasin di awal bahwa sebelum aku nulis di Twitter, aku dulu ngonten di Spotify dan di YouTube. Cuman karena sekarang mungkin orang-orang lebih suka melihat konten dari audiovisual, aku berpikir kayak mungkin mulai saat ini, mulai dari titik ini, kedepannya aku akan yang dulunya menjadikan Twitter sebagai bahan kontenku, tempat aku menulis, tempat aku menuangkan cerita-cerita yang aku dapat. Kedepannya aku bakal bikin YouTube sebagai tempat untuk aku menaruh konten-kontenku, mulai dari cerita-cerita dan sebagainya ya. Intinya YouTube ku akan kuhidupkan lagi, dan teman-teman semuanya mungkin yang nanti akan merasa loh Mas Wahid di mana nih di Twitter kok nggak ada, udah nggak upload konten lagi. Aku di Twitter akan masih tetap aktif karena memang ya aku memang menikmati Twitter dari tahun dulu dan ya Twitter menjadi tempat untuk aku interaksi dengan teman-teman. Cuman untuk masalah konten dan sebagainya akan aku alihkan menjadi audiovisual yang dimana mungkin nanti akan aku upload di YouTube versi panjangnya, dan untuk versi pendek-pendek cuplikan-cuplikannya akan aku upload di TikTok. Intinya ke depan ya akunku di YouTube ini, atau istilahnya tadi aku sudah bilang bahwa aku akan merubah yang tadinya kontennya berupa teks. Kedepannya aku akan merubah kontenku menjadi audiovisual yang dimana itu dalam bentuk format video. Kedepannya baik itu nanti di channel YouTubeku atau mungkin cuplikannya aku ambil dan aku upload di TikTok. Di sana aku akan menceritakan baik itu kayak ya cerita-cerita yang aku dapat dari teman-teman, itu akan aku ceritakan monolog seperti ini. Bisa juga kayak nanti mungkin dari teman-teman yang ingin bercerita, mungkin konsepnya nanti kayak jadi podcast beberapa orang seperti itu. Jadi memang lebih fleksibel. Cuman intinya dengan video ini aku pengen ngomong bahwa kedepannya yang tadinya aku membagikan video dari bukan membagikan video, yang intinya aku berkarya lewat thread atau istilahnya Twitter menjadi tempatku menuangkan ya, konten-konten. Kedepannya Twitter akan masih aku pakai, cuman YouTube atau konten audiovisual akan menjadi prioritasku saat ini. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menonton. Ini udah hampir 10 menit. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.